asari sujud, dari bekas sujudnya. Bukan berarti dahinya hitam loh ya. Dahi hitam insya Allah bagus. Tapi tidak setiap orang yang banyak sujud dahinya hitam juga, tidak juga. Ya. Tapi juga jangan mencela ya para ikhwan, para asatid, para buya, para sepupu kita yang dahinya hitam. Insya Allah mereka berada dalam kemuliaan. Insya Allah selalu dahulukan husnuzon, jangan suuzon. Ya. Nah, kita kumur, kemudian istighfar. Gitu kan. Wajah dibasuh. Masya Allah tabarakallah ya. Itu sudah maksimum. Berikutnya lagi apa? Ya, ternyata kita menghirup aroma minyak kasturi. Ini yang secara bagus kualitasnya, rekomendasi Ustadz Eri Abdul Rahim ya, dari Islam Foundation. Saya sengaja senggol beliau nanti. Atau misalnya minyak-minyak yang selama ini dipakai untuk parfum ke masjid, ternyata itu memberikan efek nyaman kepada organ napas dan organ sinus kita. Berbeda dengan parfum-parfum yang berbasis alkohol. Ternyata parfum-parfum berbasis alkohol yang datang ke tubuh kita adalah rangsangan libido seksual, syahwat. Tapi kalau parfum tadi ternyata dia merangsang ke tubuh kita adalah hormonnya hormon endorfin, hormon nyaman. Dan ada satu keunikan ya, saat saya alhamdulillah berada di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi, bertemu dengan para kaum muslimin dari berbagai daerah di muka bumi ini. Tapi yang waktu itu banyak adalah dari Kazakhstan, Turkmenistan, waktu banyak sekali, Uzbekistan, itu negeri-negeri pecahan Soviet dulu. Ternyata itu kan banyaknya muslim bu. Itu mah boleh aja, boleh agak kecina-cinaan dikit gitu. Itu uniknya. Kalau Turki mah boleh ke Eropa ke Arab-Araban, sama kayak Palestina gitu. Kalau Turkmenistan mah ini boleh agak kecina-cinaan dikit. Ya bisa dibayangkan kan seperti apa wajah-wajah tampan dan cantiknya mereka, masya Allah. Kan peluk-pelukan sering. Kok harumnya itu beda, nanti ya. Alhamdulillah, kalau ada tamu dari Kedubes Saudi, di Kedutaan Besar Saudi Arabia atau dari Kuwait, yang kunjungan ke Stibaro ya di Cang sana, itu kan suka ada yang pengen banyak dipegang. Kan manggilnya lama ke sini, panggil. Kemudian ada berapa? Ada 4 orang ya Jal ya, yang diterapi ya. Nah, bahkan sama Ustaz Faiz diterapi alhamdulillah, yang dari Kedubes Saudi. Kan mereka salaman peluk, kaib. Kalau orang-orang Arab tuh kalau bicara mereka apa? Semuanya bergerak. Jadi kita pun ikut, oh iya gitu ya. Jadi kita pun ikut-ikutan ya. Jadi ketika ada yang kesurupan di dalam Masjid Nabawi waktu itu kan ya bu. Jadi sesama mereka tuh kan sama kaum muslimin kan pada nggak nyambung bahasa. Jadi semuanya dengan seperti pantomim. Saya pun ikut gitu kan. Biasa ikut memeriahkan ya. Pingsan kesurupan. Ya. Ini sih dari India itu. Entah India, entah Sri Lanka. Ya ente urut lah. Nah, kan saya yang dari Arab Saudi sudah datang. Peluk-peluk. Itu aromanya apa ya? Aromanya aroma harum kayak gimana gitu ya. Bahkan saya membayangkan seperti apa aroma wanginya tubuh Rasulullah SAW. Sampai 4 meter pun sudah tercium apanya namanya, aroma harumnya. Kalau beliau siang hari istirahat sejenak, qalilullah, terusnya siang hari terus sejenak karena di Timur Tengah itu kan panas ya, maka lidahnya penuh dengan keringat Rasulullah. Maka para istri-istrinya kalau pas beliau menggilir, itu isinya itu sediakan botol sama sediakan kapas, disekal langsung siapanya si keringat Rasul, disimpan ke dalam botol. Itu yang nanti dibuat apa? Buat minyak wanginya. Rasulullah wangi lahir dan batin. Tidak ada sezarah debu pun harum pada tubuhnya, baik zat maupun hakikatnya. Maka apapun yang keluar dari Rasulullah SAW, semuanya aromanya harum semua, sampai ke darah bekamnya. Ya, sampai ke darah bekamnya Rasulullah itu harum. Bahkan ada sampai sahabat yang hampir memakannya. Karena kalau lama-lama kan dah terbeku ya.
Ini sakanya kayak puding gitu loh. Ya. Kalau kita mau bawa anjir ya, kan darah kurban maliatun ya. Ini tadi bersihan darah kurban teh. Lalu ya pusing kan. Ya. Nah, ini tidak ya. Nah, menghirup aroma harum tadi itu bagian daripada gula. Oke? Satu, sering bersin. Yang kedua bilang. Yang ketiga adalah orang yang sudah punya gangguan sinus, ketika dipegang pipi kanan kirinya sudah sakit. Sakit tadi giniin dia. Nah, kenapa Pak? Apa sih penyebab sinus itu? Penyebab sinus itu ada banyak faktor. Faktor yang pertama menjadikan sinus menjadi radang, menjadi sinusitis menjadi radang, ya, adalah faktor virus dan bakteri. Makanya, ya, kita dianjurkan untuk berwudu. Ya, apapun kita berwudu, makanya. Masya Allah. Saya ingat ketika ada seorang laundry di New York, Yahudi yang masuk Islam gara-gara wudu. Mau tahu kisahnya tidak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ya. Ini para hadirin yang pemirsa Zoom, ya, ada yang mau tahu kisah ini atau tidak? Banyak ya. Ada berapa yang udah hadir tuh Zoom? 40. Masya Allah. Jadi di dekat tempat laundrynya si Yahudi tadi itu ternyata ada kos-kosan. Satu kos-kos satu blok adalah Muslim. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Setiap yang dikirimkan sama kos-kosan Muslim, pakaian-pakaian tuh ternyata nggak ada yang bau pesing, paham nggak? Nggak ada yang bau pesing, nggak ada yang bau busuk. Karena apa? Orang Islam, orang Muslim itu BAK pun disiram betul, maka bersih, nggak ada yang bau asam. Tapi ketika yang kos-kosan non Muslim udah bau pesing, nauzubillah, bahkan sampai bau sperma. Artinya apa? Udah banyak yang pada berzina itu. Lo bau alkohol, bau daging babi. Daging babi itu bau loh ya. Serius kok. Soalnya saya sering ke negeri kafir ya, maaf ya. Cina, Hong Kong, ya, Makau, ya, Singapura. Itu kalau mereka tuh mengolah babi itu bau serius. Kayak bau keringat orang gitu loh. Yang tinggal di pasar nggak mandi. Bisa kebayangkan di mana enaknya bau ya. Aziza gitu. Ini serius ini. Nyaan Pak Usman. Di mana urut? Orang dari lagi. Ya. Jauh dari higienis jauh sekali. Beda dengan penyembelihan Muslim seperti apa? Hampir tidak ada kan daging babi, daging sapi itu yang bau itu, kecuali memang sudah jadi bangkai, nauzubillahimin, atau lama tidak disimpan di lemari pendingin. Nah, ya. Berikutnya lagi yang ngintip, siapa tuh? Si laundry ini. Kok beda ya? Ini mendatang kepada bersih gitu ya. Nggak kotor-kotor banget ya. Apapun, keringatnya juga nggak bau, apa itu kan bau. Orang-orang barat kan keringatnya bau. Serius. Saya pernah penerbangan ya dari Jakarta ke salah satu negara keluar lah ya. Saya dijepit sama 2 bule, paham nggak? Selama perjalanan itu saya napas dengan mulut. Pas napas saya dengan hidung mau muntah karena bau buku keringatnya. Dia habisin 2 bulan. Dia ngeliatin aja. What? Dia cerah. Kamu kenapa? It's okay? Oke. Ya. Ini minta masker sama si pramugari. Ya, ini pakai masker sudah. Diintip. Kemudian ada ritual sholat, ada ritual wudhu. Nah ini sampai ke tanya-tanya. Masuk Islam Pak. Itu ya. Dari pakaian dalam, dari wudhu dan sholat, masuk Islam. Ternyata banyak cara kita dakwah, betul? Ya. Maka tampilkan sosok-sosok kita di luar sosok-sosok Muslim yang baik. Jangan yang horor. Jangan kita ya Fashion Week Day. Nah, coba. Agamanya Islam. Nauzubillah min dzalik. Tapi ternyata dia tasabuh rojulun laki-laki yang menurut perempuan yang laki-laki itu laknatullah atasnya. Ya, nauzubillah. Maka jangan pernah nanti anak kita dikasih yang laki-laki dikasih mainan perempuan. Yang perempuan dikasih mainan laki-laki. Udah pada fitrahnya laki-laki itu perang, berantem. Ya main pesol-pesolan, main mobil-mobilan, ya. Gundu, layangan, ya. Main bola itu laki-laki. Perempuan, bongkar pasang, Barbie, ya, segala macam. Udah, ya, memang itu perempuan mah ya. Jadi jangan jadi campur aduk, jangan. Ya, main sama
jangan, biarkan aja, bahaya itu ya. Nah, di situ ya. Kemudian dari sering berwudu dan kemudian konsumsi habatus sauda serta madu, ya itu udah efek efek murah. Tapi ternyata tidak sampai tuntas membongkar apa yang menjadi keluhan-keluhan yang sudah menjadi kronis di dalam tubuh kita, termasuk yang organ-organ sinus tadi yang punya permasalahan. Yang keempatnya, satu sering bersin, yang kedua pilek, kemudian dipegang sakit ya. Kemudian yang keempatnya adalah sudah mencium aroma tak sedap, aroma busuk, orangnya sudah kena sinusitis. Pokoknya namanya is itu berarti sudah ada peradangan pada organ sinus.